Selamat pagi teman-teman. Di kesempatan pagi ini, di suasana yang ceria ini ya, aku ingin berbagi sama kalian nih. Harus berbagi nih, karena ini sesuatu hal yang menarik loh teman-teman. Oke, langsung saja nih teman-teman. Nah, akhir-akhir ini aku juga mulai membaca artikel-artikel di internet nih teman-teman. Kebetulan nih aku menemukan sebuah artikel yang luar biasa yang harus aku sampaikan ke teman-teman nih. Oke, ini dari artikel cendela.com. Judulnya ini ringkasan buku The Magic of Thinking Big. Nah, teman-teman pasti udah baca kali ya. Ini adalah rangkumannya aja, sudah pengarangnya David J. Schwartz PhD. Buku ini mengajak membaca untuk berpikir besar. Oh gitu loh. Buku ini diambil dari contoh-contoh kasus pada beliau ini ya, yang mengarang ini ya. Memiliki 13 bab. Bab pertama The Magic of Thinking Big dimulai dari definisi kesuksesan. Nah teman-teman, ini definisinya sukses ya. Sukses memiliki banyak arti positif seperti kelimpahan harta, penghormatan, kebebasan, menghargai diri sendiri, dan kemenangan. David sendiri memberikan contoh nih di sini. Contoh seorang penjual mobile homes, berarti apa? Telepon rumah itu loh. Dan perusahaan kecil yang mendapatkan proyek besar karena percaya dapat melakukannya. Ia juga memberikan contoh dalam penjelasan penjelajahan luar angkasa sekarang ini dapat dicapai karena ilmuwan percaya bahwa luar angkasa dapat ditaklukkan. Nah ini yang paling penting nih, yang harus teman-teman tanamkan di pikiran teman-teman nih. Tidak percaya adalah kekuatan negatif. Nah teman-teman, jadi selalu percaya aja ya. Saat pikiran tidak percaya atau ragu-ragu, pikiran akan menarik alasan. Nah teman-teman, kalau sering alasan nih pasti suka berpikir negatif ya, untuk mendukung ketidakpercayaan tersebut. Nah berarti teman-teman kurang percaya diri ya kalau mencari-cari alasan. Jika kamu ragu dan tidak percaya, maka pikiran bawah sadar akan tidak menginginkan kesuksesan sehingga kamu akan mengalami kegagalan. Waduh, bahaya banget ya teman-teman. Percayalah bahwa kamu akan sukses dan hal-hal baik akan mulai terjadi. Berikanlah afirmasi positif dengan berkata positif, supaya hal-hal positiflah yang terjadi. Jadi teman-teman nggak boleh berkata negatif ya, harus selalu berkata positif, biar kebaikan-kebaikan tuh menghampiri dirimu. Oke? Ini ada 3 hal untuk mendapatkan dan menguatkan kekuatan percayaan kita. Kekuatan percayaan maksudnya, biar kita tambah yakin gitu ya. 1. Berpikir sukses. Nah, jangan berpikir gagal ya teman-teman. Saat menghadapi situasi sulit, berpikirlah, saya akan menang, bukan saya mungkin akan kalah. Nah itu kata-kata negatif ya. Saya dapat melakukannya pasti, bukan saya tidak bisa. Jadi jangan selalu mengatakan tidak bisa ya. Katakanlah aku bisa, aku pasti bisa. Yang kedua, ingatkanlah dirimu secara rutin bahwa dirimu lebih baik daripada yang kamu pikirkan. Orang sukses adalah orang biasa yang mengembangkan kepercayaan pada dirinya sendiri dan apa yang mereka kerjakan. Never sell yourself short. Keren. Kemudian believe big. Apa artinya believe big? Believe itu percaya, big itu besar. Ukuran kesuksesanmu ditentukan oleh ukuran percayamu. Oh, maksudnya seperti ini. Pikirkanlah goals yang besar dan capailah kesuksesan. Jadi teman-teman, mungkin ini maksudnya seperti kita itu harus memiliki mimpi yang besar ya,
mimpi yang yang tinggi lah, cita-cita yang tinggi, jangan takut bermimpi. Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke bab 2 ini, cure yourself of anxieties and the failure disease. Pelan-pelan saja sambil belajar bahasa Inggris ya. Bab kedua, the magic of thinking big, memberitahukan kepada kita bahwa orang yang tidak sukses menderita penyakit yang mematikan pikiran yang disebut excusitis, membuat banyak alasan. Nah, itu artinya, berarti artinya seperti itu, penyakit membuat banyak alasan ya teman-teman. Jadi jangan selalu banyak alasan ya kalau disuruh-suruh orang tua. Jika kamu mempelajari lebih dalam lagi nih, maka kamu akan menemukan bahwa semakin sukses seseorang, semakin kecil kecenderungan untuk membuat alasan. Nah, itu ya teman-teman, dengarkan ya teman-teman. Tetapi seseorang yang stagnan dan tidak kemana-mana dalam hidupnya selalu memiliki segudang alasan mengapa mereka tidak memiliki, tidak melakukan, tidak bisa, dan lain-lain sebagainya. Seperti pada penyakit umumnya, jika tidak ditangani dengan serius, excusitis ini akan semakin parah teman-teman. Orang yang membuat alasan demi alasan, maka hal akan tertanam di dalam bawah sadar. Jadi secara tidak sadar kita akan membenarkan apa yang kita pikirkan, akan membuat kita selalu berpikir, ini pasti tidak bisa gitu. Mulai sekarang nih kamu katakan aku bisa, jangan cari alasan. Ada 4 bentuk umum excusitis, yaitu 1, health excusitis. Nah, ini apa maksudnya? Kondisi kesehatan sering dijadikan alasan. Ayo, siapa yang teman-teman sering jadikan alasan kesehatan? Jangan ya. David memberikan contoh nih, dua orang yang dapat dibandingkan dari cara berpikirnya mengenai kesehatan dan hasil yang didapatkan berbeda jauh. Intelligent excusitis ini adalah maksudnya 2 kesalahan dasar manusia dalam menghargai otak. 1, merendahkan kemampuan diri sendiri. Jadi teman-teman jangan selalu menyalahkan diri sendiri atau merendahkan diri sendiri. Itu akan secara tidak langsung nih, alam bawah sadar kita akan membuat data seperti itu. Jadi kita akan selalu menjadi diri yang rendah, dan juga jangan melebih-lebihkan kemampuan orang lain. Nah, selain itu, gunakanlah otak untuk berpikir daripada hanya digunakan sebagai gudang informasi. Eman-eman kalau nggak digunakan otaknya. Ini dari Einstein dan Henry Ford. Too old or too young excusitis. Ini nggak ada nggak ada penjelasannya ya. Mungkin di bukunya ada nanti. Kemudian yang 4, bad luck excusitis. Ini juga nggak ada. Nah, ini ada penyembuh excusitis ya. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mengalami hal seperti ini atau yang sering buat alasan-alasan dan selalu menganggap dirinya nggak memiliki kemampuan, nah, ini ada obatnya nih. Yang pertama nih, cure for healthy excusitis. Jangan membicarakan bad health, karena biasanya akan semakin buruk dan orang akan bosan mendengarnya. Jangan mengkhawatirkan kesehatanmu. Jadi berusahalah untuk bersyukur akan kesehatanmu dan nikmatilah hidupmu teman-teman ya. Yang kedua, cure for intelligent cure excusitis. Jangan merendahkan kepintaranmu. Jadi teman-teman
nggak ada di dunia ini orang yang bodoh. Hanya ada orang yang nggak mau belajar aja. Oke. Semua orang tuh pintar kalau mau belajar. Oke, ya. Jadi teman-teman harus tetap belajar ya. Meskipun kamu sudah tua, tetap harus semangat belajar. Mendapatkan ilmu-ilmu baru itu sungguh menyenangkan. Oke, lanjut lagi. Dan jangan melebih-lebihkan orang lain. Ingatlah bahwa attitude terhadap intelligence lebih penting daripada intelligence. Ingatlah bahwa kemampuan berpikir lebih penting daripada kemampuan mengingat. Ya. Fakta, gunakan pikiranmu untuk menciptakan dan mengembangkan ide-ide baru yang mempermudah suatu pekerjaan yang kamu lakukan, teman-teman. Jadi gunakanlah berpikir untuk mempermudah pekerjaanmu. Ya, berpikir kreatif lah ya. Yang ketiga, careful to all or to your excusing. Yang tadi gak ada penjelasannya, ini untuk apa? Penyembuhannya ya. Kalau ada penyakit pasti ada obatnya. Nah, seperti itu ya. Karena Allah menciptakan penyakit, pasti Allah juga mengirimkan obatnya ya. Teman-teman harus percaya itu, nggak boleh nggak percaya. Ini yang ketiga, cure for too old or too young excuses. Melihat umur secara positif, hitunglah waktu produktif yang masih tersisa. Lakukanlah hal-hal yang ingin kamu lakukan di masa depan. Jadi kalau teman-teman ingin bahagia di masa depan nih, ya harus mewujudkannya dari sekarang lah ya. Yang keempat, cure for bad luck excuses. Terimalah hukum sebab akibat. Don't be a wishful thinker. Ini bab ketiga, build confidence and destroy fear. Fear itu ketakutan ya teman-teman. Hal yang nyata. Ketakutan adalah hal yang nyata. Ya, semua orang pasti pernah merasakan takut ya, teman-teman. Gak mungkin gak pernah merasakan ya. Kita harus menyadarinya sebelum menaklukkannya ya. Apa yang membuat kita takut? Nah, seperti itu. Ketakutan adalah bentuk infeksi psikologis. Kita dapat menyembuhkannya seperti menyembuhkan infeksi pada tubuh. Pertama, pahamilah kenyataan bahwa semua kepercayaan diri diperoleh dari dikembangkan. Jadi, kalau kita ingin percaya diri nih, ya kita harus berkembang, kita harus mau belajar, ya. Aksi menyembuhkan ketakutan, ya bukan gimana ya, bukan harus uji nyali di hutan yang malam-malam gitu, bukan. Itu kan uji nyali untuk apa namanya, biar nggak takut sama hantu aja. Ini aksi menyembuhkan ketakutan ini untuk kehidupan kita ya. Kadang kita kan ingin melakukan sesuatu nih, misal ingin apa, buka bisnis apa, pertokoan ya. Sebelum buka itu pasti kan kamu ada rasa takut kan, takut tentang kegagalan, takut tentang apa, modalnya nanti kurang atau gimana lah. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau menyembuhkannya tinggal lakukan aja, jangan berpikir ya. Saat kita menghadapi masalah, kita terkungkung dalam lumpur ketakutan sampai kita melakukan action. Nah, benar kan? Lakukan saja. Hope is start, but hopes need action to win victories. Jadi kita mulai, kemudian berharap, big hope, harapan besar. Kemudian berdoa ya, pray, big hopes, big
action, but hopes need action. Nah ya, action harus action. Action tuh ya lakukan tindakan, ya melakukan tindakan langsung. Jangan berpikir lah nanti ini, nanti itu, nanti ini. Ya itu akan membuat kamu semakin ragu-ragu ya teman-teman. Malah menambah penyakit nanti. Nah ini ada 2 langkah untuk menyembuhkan ketakutan dan memenangkan kepercayaan diri. Jadi teman-teman yang belum merasa pede ini bisa kamu terapin di kehidupan kamu ya. 1. Isolasi ketakutan kamu. Temukanlah apa yang sesungguhnya kamu takutkan. Beraksilah. Perlu sesuatu tindakan untuk mengatasi ketakutan. Ya, ini terserah teman-teman ya, gimana caranya. Kalau aku sih, agar biar percaya diri nih, seperti aku nih, live streaming, ini coba bicara secara live ya. Ini juga belajar melatih percaya diri. Bisa, teman-teman juga bisa seperti itu. Ini 2 hal juga membangun kepercayaan diri. Simpanlah hanya memori positif ke dalam otak. Jadi teman-teman jangan menyimpan memori negatif ke dalam otak ya. Sebelum tidur siapkanlah pikiran-pikiran positif ke dalam memori bank otak. Jadi kalau kita tidur, kita harusnya nih selalu berpikir positif. Ya kalau belum bisa nih ya, tulis di buku. Misal nih, aku bukan pemalas. Aku orang sukses. Aku kaya. Aku pasti bisa. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Kemudian bersyukurlah atas suami atau istri jika punya ya, anak, teman, kesehatan, kemenangan, dan capaianmu. Bersyukurlah apa yang kamu miliki sekarang ya, dan nikmatilah kehidupanmu. Kemudian yang kedua, ambillah hanya pikiran positif dari memori bankmu. Hancurkanlah pikiran negatif sebelum menjadi mental monster. Bahaya loh, susah loh kalau sudah menjadi mental monster yang negatif itu. Susah. Udah pernah mengalaminya. Coba untuk berpikir positif aja udah susah bangetnya. Ya ampun. Ketakutan terhadap orang lain adalah ketakutan yang besar, tetapi kamu dapat menaklukkannya jika kamu belajar menempatkan mereka ke dalam perspektif yang sesuai. Nah ini 2 hal lagi, sudut pandang yang seimbang tentang dapatkan sudut pandang yang seimbang tentang orang lain. Pertama, orang lain penting, tetapi ingat bahwa dirimu juga penting. Seperti itu. Kembangkan juga attitude untuk memahami orang lain ya teman-teman, biar kita tuh bisa bisa saling memahami lah. Misal nih, kalau kita terjadi perbedaan pendapat, kita bisa saling menghargai pendapat masing-masing. Melakukan hal yang benar untuk meningkatkan kepercayaan diri. Doing what is right. Saat kita melakukan hal-hal yang sudah kita tahu itu salah, 2 hal negatif akan terjadi teman-teman. Pertama, kita merasa bersalah, dan perasaan bersalah itu menggerogoti kepercayaan diri kita. Kedua, cepat atau lambat orang lain akan melihat turunnya kepercayaan diri kamu. Jadi 2 hal, kita bisa merasakan rasa bersalah, rasa penyesalan gitu, tak menggerogoti kepercayaan diri kita. Kemudian orang lain juga bisa melihatnya teman-teman. Jadi gimana ya?
Ini seperti, ya, aku pernah merasakan sih waktu di sekolah dasar ya. Aksi akan mengubah emosi, bahkan seseorang yang pemalu akan dapat menjadi percaya diri dengan melakukan tindakan ini, yaitu melakukan jabat tangan yang bersahabat. Ya teman-teman, cobalah untuk melakukan berjabat tangan ya dengan orang lain, melihat orang lain secara langsung, berarti saling tatap mata ya, dan berkata, senang bertemu denganmu kawan. Ya seperti itu ya. Ini latihan untuk membangun kepercayaan diri teman-teman. Duduk di bangku depan, latihan kontak mata ya kan. Latihan kontak mata, berjalan 25% lebih cepat. Waduh, latihan speak up. Speak up itu apa ya? Bicara ya. Smile big ya. Senyum yang lebar. Nah, 4. Ini bab keempat, rangkuman dari bab keempat. How to think big. Pada saat sukses menjadi perhatian kita, yang menjadi ukuran bukanlah inch, pound, gelar akademik atau latar belakang keluarga, tetapi diukur dengan ukuran pemikiran ya. Seberapa besar kita berpikir menentukan ukuran capaian-capaian kita. Di bab ini David menjelaskan tentang kata-kata bijak, know thyself. Tetapi yang sering terjadi pada kebanyakan orang adalah know only the negative self. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah sih, namun pemahaman yang kurang utuh. Ya harus belajar berpikir positif. Jangan selalu berpikir negatif ya. Ingat, sebelum tidur selalu berpikir positif. Tuliskan hal-hal positif. Kalimat aja, kalimat positif. Bisa di HP atau di kertas ya. Tapi kalau sekarang sih lebih gampang di HP ya. Karena HP itu tidak lepas dari tangan kita ya. Nah, kemudian perkataan yang diucapkan oleh seseorang akan tergambar pada pikiran orang lain. Setiap kata-kata ditangkap oleh orang lain dan menjadi gambar di pikiran mereka. Jadi aku ya pernah lah, masa teman-teman gak pernah ketika orang lain ngomong gini, pasti langsung di otakmu langsung terpikir, wah gini ya, seperti itu. Dan gambar itulah yang akan teman-teman pahami, ya kan? Di sini gambar yang dibuat itulah yang menentukan reaksi seseorang. Big thinkers memiliki spesialisasi dalam membuat gambar yang positif. Wah, teman-teman jangan bayangin yang negatif-negatif ya. Bahaya itu, susah itu ngilanginnya. Aku sampai ampun. Dan optimis pada pikiran mereka dan orang lain ya. Untuk berpikir besar kita harus menggunakan kata-kata yang menghasilkan gambar yang positif. Ini ada 4 cara untuk mengembangkan kosakata big thinkers. Gunakan kata-kata positif dan bersemangat untuk mendeskripsikan perasaanmu ya. Jadi ini bisa teman-teman coba ya. Nah, kalau aku kan dalam setiap video kan selalu mengucapkan selamat pagi. Nah, seperti itu kan juga kata-kata positif. Untuk memberi semangat pada diri sendiri ya. Karena kan pagi hari kan kita selalu antusias ya kalau pagi. Ya, seperti itu. Gunakan kata-kata yang cerah, bersemangat untuk mendeskripsikan orang lain. Ya. Kalau bicara dengan orang lain kita harus antusias lah. Antusias kita harus ditimbulkan ya. Biar orang lain juga bisa merasa positif kalau sedang bicara dengan kita. Nah, gunakan kata-kata yang positif untuk menyemangati orang lain. Yang ketiga, yang keempat, gunakan kata-kata positif ya, saat menjelaskan rencana ke orang lain. Ya, pasti akan lebih masuk ya.
Ini ada yang kelima, bab yang kelima ya. Ini tentang dream. How to think and dream creatively. Creatively. Pada buku The Magic of Thinking Big, ini berpikir kreatif adalah menemukan cara baru dan berkembang dalam melakukan sesuatu. Jadi teman-teman kalau sedang gabut ya, jadi lakukanlah sesuatu hal yang baru ya. Ini bisa cara untuk mengembangkan dan menguatkan kemampuan berpikir kreatif kita ya. 1. Percaya suatu hal dapat diselesaikan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya teman-teman. Kita pasti bisa menyelesaikan sesuatu. Jangan biarkan pikiran yang kolot melumpuhkan pikiran kamu. Cara supaya tidak terjebak dalam pikiran yang kolot, kaku, tidak berkembang dan menghalangi pemikiran kreatif, yaitu mau menerima ide-ide baru. Ya. Jadi kalau ada ide yang masuk, kita tampung, kita terus coba terapkan kalau bisa. Be experimental person, menjadi orang yang progresif bukan regresif. Kemudian bertanya setiap hari pada diri sendiri, bagaimana cara melakukan lebih baik? Bagaimana saya dapat melakukan lebih banyak? Nah, seperti itu. Latihan bertanya dan mendengarkan. Jadi kalau teman-teman punya mentor, bisa langsung tanya dan coba dengarkan apa yang mereka katakan ya. Kemudian perlebar pemikiran dengan berbaur dengan orang-orang yang memiliki pekerjaan dan hobi yang berbeda. Jadi teman-teman nggak harus nih punya kenalan itu aja. Ya kita harus memiliki lingkungan yang positif dan lingkungan yang banyak dari hobi dan pekerjaan yang berbeda-beda. Itu akan membuat kamu bisa berkembang lebih dan bisa belajar dari pengalaman orang-orang tersebut. Kemudian bab ke-6, you are what you think you are. Ini maksudnya apa ya? Orang lain melihat kita sama seperti kita melihat diri sendiri. Aku belum paham. Orang yang merasa dirinya inferior akan dilihat orang lain sebagai orang inferior. Hal tersebut akan tercermin dari tingkah laku. Oh, berarti tidak dapat disembunyikan. Demikian juga orang yang melihat dirinya penting, orang lain juga melihatnya sebagai orang penting. Oh, jadi ini penampilan teman-teman. Logikanya seperti ini. Bagaimana cara kamu berpikir menentukan tingkah laku kamu. Tingkah laku menentukan bagaimana orang bereaksi terhadap kamu. Wah. Semakin kamu menghargai dirimu, maka orang lain juga semakin menghargai. Jadi contoh mudahnya, kita kalau ingin menghargai diri sendiri itu, kita berpakaian rapi, maka orang juga akan menghargai diri kita ya teman-teman. Nah, sekarang fokus cara meningkatkan penghargaan kepada diri sendiri. Self-respect. Penampilan terlihat penting akan membantu berpikir penting. Penampilan itu bisa berbicara teman-teman. Pastikan penampilanmu berkata positif tentang dirimu ya. Jadi kalau pakaianmu buka-bukaan ya pasti orang lain akan berpikir negatif tentangmu ya teman-teman. Pasti orang lain nggak akan menghargai kamu. Pasti itu. Berpakaianlah dengan benar karena akan mempengaruhi pikiranmu juga. Gunakanlah pakaian untuk meningkatkan percaya diri. Seorang profesor pernah berkata, saat akan menghadapi ujian, belilah dasi baru, setrika, pakaian, dan sepatu yang mengkilap. Ini supaya kita berpikir positif ya. Penampilan tidak
hanya berbicara kepadamu, tetapi juga kepada orang lain. Penampilanmu adalah kesan pertama bagi orang lain ya. Kesan pertama akan membekas lama dalam pikiran orang lain. Ya, jadi teman-teman harus berpakaian rapi ya. Seperti itu ya, jangan terlalu buka-bukaan lah. Itu akan menjadi kesan yang negatif. Karena akan berkesan selama-lamanya ya. Kesan pertama akan membekas lama dalam pikiran orang. Nah, pertanyaannya, pakaian seperti apa yang seharusnya dipakai? Satu, bahan yang digunakan akan lebih awet dan terlihat berkualitas. Apa yang kamu beli akan stay in style lebih lama. Kamu akan mendapat saran yang lebih baik. Pelayan yang menjual pakaian seharga $200 akan lebih niat menolongmu menemukan pakaian yang cocok daripada pelayan yang menjual pakaian seharga $100. Nah, yang B, berpikirlah bahwa pekerjaan yang kamu lakukan penting. Orang yang berpikir bahwa pekerjaannya penting akan melakukan pekerjaannya secara lebih baik ya teman-teman. Jadi anggaplah pekerjaanmu itu penting untuk diri kamu sendiri ya. Maka teman-teman akan melakukan pekerjaan tersebut dengan baik. Dan seterusnya. Kemudian yang C, menjual dirimu kepada dirimu sendiri. Ini maksudnya apa nih? Menjual diri, bukannya menjual ke orang lain ya, malah ke diri sendiri ya. Ini artinya temukanlah hal terbaik dari dirimu yang dapat kamu lakukan. Berbicara di depan cermin tentang hal tersebut. Lakukan setiap hari teman-teman. Tanyakanlah dalam setiap situasi apa yang dilakukan orang penting dalam situasi seperti ini. Jadi kita harus punya mentor juga ya. Bab ke-7, manage your environment, go first class. Makanan bagi otak adalah lingkunganmu. Ingat, lingkungan positif akan membuat pikiran kita juga positif ya teman-teman. Segala hal yang tak terhingga yang mempengaruhi pikiran, sadar dan bawah sadarmu, yaitu lingkungan tetap. Lingkungan membentuk diri kita mulai dari sikap dan kebiasaan. Dan yang lebih penting bahwa lingkungan membentuk ukuran pemikiran, goals, tingkah laku, dan kepribadian. Kebanyakan orang nih dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Orang yang sepenuhnya menyerah, kemudian yang kedua orang yang menyerah sebagian, yang ketiga orang yang tidak pernah menyerah. Nah, kamu termasuk yang mana nih? Ingatlah, orang yang sering mengatakan padamu bahwa sesuatu hal mustahil biasanya adalah orang yang tidak sukses. Opini dari orang semacam ini bisa menjadi racun ya teman-teman, jangan didengarkan. Kemudian pemikiran kita banyak dipengaruhi oleh grup di mana kita bergabung. Hati-hatilah dalam menerima nasihat. Nah teman-teman, jangan asal langsung menerima nasihat ya. Kita harus memilah-milah yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik untuk kita. Temukanlah teman-teman baru, lingkungan pertemanan yang baru, dan pilihlah lingkungan yang positif. Hindarilah percakapan gosip. Nah teman-teman, ini pasti yang cewek-cewek ini suka gosip ya. Dan membicarakan orang lain. Tetap fokuslah pada hal-hal yang positif. Jadi daripada menggosip ya teman-teman, lebih baik teman-teman baca buku aja ya, biar pikiran kita terbuka, hal positif akan masuk. Nah, membuat diri kita selalu bahagia dan percaya diri ya. Kemudian yang ke-8, bab 8 ada make your attitude your allies. Cara kita berpikir tercermin dalam tindakan dan tingkah laku kita. Teman-teman, berarti orang lain bisa melihat apa yang kita pikirkan dari cara kita bertingkah laku ya. Harus hati-hati ya teman-teman.
Kita bisa membaca tingkah laku dari bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh, ekspresi, dan nada bicara. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus belajar untuk berpikir positif. Maka orang lain akan melihat kita juga positif ya teman-teman. Ini yang harus teman-teman tumbuhkan. Ada 3 hal tingkah laku berikut. Ini yang ada di buku tersebut ya. Buku The Magic of Thinking Speak. 1. Tumbuhkanlah tingkah laku ini kalimat yang tadi, saya aktif antusias. Nah, seorang profesor yang mengajar dengan nada datar dan tidak bersemangat akan membuat siswanya bosan. Ya jelas lah. Jadi untuk membuat orang lain antusias, kamu harus menjadi antusias teman-teman. Nah, antusias itu simpelnya ada sesuatu yang hebat loh. Nah, ini caranya seperti itu. Jadi teman-teman harus selalu antusias ya kalau berbicara dengan orang lain, agar orang lain tuh bisa terpengaruh dengan hal positif yang kita bicarakan. Oke? Tumbuhkanlah tingkah laku saya penting. Buatlah orang lain merasa penting, maka dirimu juga akan merasa lebih penting. Pujilah orang lain dengan tulus. Nah, teman-teman, pernah muji orang lain belum? Kalau belum, coba ya. Panggillah nama seseorang dengan benar. Nah, jadi kalau ini kita chatting sama orang, kalau kita menyebutkan namanya, pasti orang yang kita ajak chatting itu kan merasa senang kan, ya kan? Ya, seperti itu ya teman-teman. Itu cara menghargai orang lain, menghargai diri kita sendiri juga, membuat ya seperti itu, saya penting. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tumbuhkanlah tingkah laku melayani. Layanilah orang lain melebihi ekspektasi. Jadi layanilah dulu, nanti kita akan mendapatkan balasannya juga. Kita lanjutin besok pagi aja. Ini yang ke-9 ya. Gak apa-apa, besok pagi aja lagi, karena waktunya udah malam juga, udah hampir 1 jam nih ya. Jadi biar penasaran nih apa yang ingin aku katakan besok, ini besok lebih menarik lagi nih. Nah, ingat ya, jadi nanti sebelum kita tidur nih, tulis ya. Ini aku juga udah nulis jatuh kan. Aku nulis ya gini, aku bukan pemalas, aku pemberani, aku percaya diri, aku kaya, aku bisa. Nah, seperti itu. Aku nulisnya seperti itu. Ya, belajar untuk memberi positif kepada diri sendiri ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ya udah, besok kita lanjutin lagi, tetap di Instagramku, live streaming ulum.hdi ya. Biasanya aku live streaming di pagi hari ya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi besok. Selamat pagi. Bye. Semoga tidurmu nyenyak dan mimpi indah ya teman-teman. Jangan lupa berpikir positif.